Integritas adalah pribadinya Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Di dalam Tuhan tidak ada kemunafikan. Di dalam Tuhan tidak ada intrik-intrik. Dan di dalam Tuhan tidak ada kejahatan. Jadi sangat aman untuk kita bersahabat dengan Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah sekali-kali merugikan kita. Jadi kalau kita mau mirip dengan Tuhan, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mengembangkan integritas yang kental, bukan integritas yang tipis. Dengan demikian kita akan jadi orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan. Dengan demikian kita jadi orang-orang yang bisa dipercayakan sama Tuhan. Harta, otoritas, follower, dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah bisa dekat sama Tuhan tanpa integritas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan integritas. Kalau sudah sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema mengembangkan integritas. Karena bulan ini kita mengangkat tema tentang integritas. Kita akan belajar pada hari ini bagaimana menjadi man of integrity. Lawan daripada integritas adalah kemunafikan. Di dunia ini ada begitu banyak orang-orang yang telah menjadi orang tua, yang telah menjadi pemimpin, yang telah menjadi hamba Tuhan, yang telah menjadi orang Kristen, tapi hidupnya masih jauh daripada integritas. Integritas mereka tipis dan bukan kental. Apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Sama seperti Tuhan Yesus mengecam kepada para imam-imam, para pemimpin-pemimpin agama Israel. Bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Tuhan melihat ternyata ada begitu banyak orang-orang Kristen, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya jauh daripada integritas. Mereka memakai topeng agar kelihatan baik tapi hatinya jahat. Mereka seperti serigala berbulu domba. Integritas atau kejujuran hari-hari ini merupakan barang langka yang kita bisa temukan di dalam persahabatan, di dalam mitra bisnis. Padahal integritas adalah nilainya Tuhan. Integritas adalah pribadinya Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Di dalam Tuhan tidak ada kemunafikan. Di dalam Tuhan tidak ada intrik-intrik. Dan di dalam Tuhan tidak ada kejahatan. Jadi sangat aman untuk kita bersahabat dengan Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah sekali-kali merugikan kita. Jadi kalau kita mau mirip dengan Tuhan, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mengembangkan integritas yang kental, bukan integritas yang tipis. Dengan demikian kita akan jadi orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan. Dengan demikian kita jadi orang-orang yang bisa dipercayakan sama Tuhan. Harta, otoritas, follower, dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah bisa dekat sama Tuhan tanpa integritas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan integritas. Mari saya beri definisi apa itu integritas. Integritas artinya adalah jujur. Integritas artinya genuine, luar dalam sama. Integritas artinya adil. Integritas artinya tulus. Integritas artinya mutu atau kualitas. Integritas artinya prinsip moral yang tidak bisa digoyangkan. Integritas artinya dapat diandalkan. Integritas artinya melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Menarik sekali kalau kita punya teman, pasangan, sahabat, atau mitra bisnis yang berintegritas. Mereka adalah orang-orang berkualitas dan bisa kita percayai. Kita akan merasa aman dengan orang-orang yang punya integritas. Integritas adalah syarat
untuk menjadi murid Kristus. Tanpa integritas, kita tidak layak menjadi murid Kristus. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 3 hal. Bagaimana mengembangkan integritas yang ada dalam diri kita. Bagaimana mengembangkan kualitas, kejujuran. Bagaimana mengembangkan moral yang tidak tergoyahkan di dalam diri kita. Yang pertama, setiap hari perlu belajar menyangkal diri. Hal yang pertama untuk kita mengembangkan integritas, setiap hari kita perlu melatih diri kita untuk menyangkal diri. Karena integritas adalah kehidupan yang sama antara luar dan dalam. Alias tidak munafik, genuine. Integritas bisa terbentuk ketika kita melatih diri kita untuk menyangkal diri. Matius pasal 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Syarat untuk menjadi murid Kristus, dia harus menyangkal dirinya. Untuk menerima keselamatan itu gratis. Tapi untuk menjadi murid Kristus, rela harus menyangkal dirinya. Untuk masuk surga gratis. Tapi untuk menjadi dewasa butuh proses. Untuk masuk surga kita terima secara cuma-cuma. Tapi untuk bertumbuh dalam integritas kita perlu bayar harga. Tidak mau menyangkal diri, maka kita tidak layak menjadi murid Kristus. Tidak mau menyangkal diri, maka kita tidak akan pernah memiliki integritas. Tidak mau menyangkal diri, maka kita tidak akan pernah menjadi manunggal dengan Tuhan. Untuk kita dekat sama Tuhan, untuk kita menjadi manunggal sama Tuhan. Bukan karena kita pintar nyanyi, bukan karena kita hafal lagu. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengecam, sebab Tuhan Yesus sendiri mencela kepada bangsa Israel bahwa mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Berarti membuktikan yang membuat kita manunggal dengan Tuhan, yang membuat kita dekat sama Tuhan, adalah kita berani menyangkal diri. Menyangkal diri artinya begini, menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Menyangkal diri artinya menomorduakan kehendak kita dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Saya tahu kehendakmu baik, tapi saya beritahu kehendak Tuhan yang terbaik. Saya tahu kehendakmu bagus, tapi saya beritahu kehendak Tuhan lebih bagus daripada apa yang pernah kau pikirkan dan bayangkan. Tuhan Yesus telah memberi teladan, telah memberi contoh, di mana di Taman Getsemani dia punya kehendak agar salib jangan sampai dia lalui, agar penderitaan jangan sampai dia alami. Itu sebabnya dia berdoa. Dia menginginkan, dia menghendaki, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada, kalau boleh salib ini pergi daripada aku. Dia tunggu jawaban dia, Bapa tidak kunjung datang. Dia sangkal dirinya, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali Yesus memohon agar kehendaknya dijawab oleh Bapa di surga. Jadi satu-satunya doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga pada waktu di Taman Getsemani. Karena kehendak Tuhan Yesus sangat berbeda dengan kehendak Bapa di surga. Yang saya bersyukur adalah dia menyangkal dirinya. Dan dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah orang yang berintegritas. Saya gak bisa bayangkan apa yang terjadi seandainya waktu itu Yesus tetap memaksakan kehendaknya. Betul Yesus selamat, betul Yesus tidak jadi mati, betul Yesus tidak akan dibunuh dan disalibkan, tapi tidak pernah ada keselamatan buat kita bersama.
Saya bersyukur waktu itu Yesus mau menyangkal dirinya. Mau menomorduakan kehendaknya, kepentingannya. Sehingga akhirnya ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia. Bukan cuma untuk Yesus, tapi bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya beritahu, waktu kamu rela menyangkal dirimu, menomorduakan kepentinganmu, maka ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik. Bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk keluargamu, untuk temanmu, untuk perusahaanmu, untuk kotamu, dan untuk bangsamu. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Kehendak kita memang nyaman, tapi kehendak Tuhan akan jauh lebih baik daripada kenyamanan kita. Memang di awal kita harus melewati begitu banyak penderitaan, tapi kemuliaan mengikuti kita. Istilahnya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Menyangkal diri artinya gini, mematikan segala keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Arti menyangkal diri ternyata berani berkata tidak kepada keinginan daging. Arti menyangkal diri berani berkata tidak kepada hawa nafsu. Untuk berkata tidak biasanya lebih sulit daripada berkata iya. Orang yang berkata tidak biasanya lebih berat daripada orang yang berkata iya. Tapi saya mau beritahu, waktu kamu berani berkata tidak sekarang walaupun sulit, tapi akan jadi keuntungan di hari-hari ke depan. Integritas artinya mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan bukan mengikuti apa yang kita inginkan. Ada beberapa tokoh-tokoh yang gagal berkata tidak. Akibatnya mereka mengalami kesengsaraan seumur hidupnya. Yang pertama adalah Adam. Ketika Adam digoda oleh si jahat, si iblis. Tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bahwa buah ini baik akan membuka matamu. Kemudian Adam berkata tidak, Tuhan melarangnya. Sekali lagi iblis berkata justru waktu kamu memakannya, kamu matamu terbuka dan menjadi seperti Tuhan. Waktu dia mendengar kata menjadi seperti Tuhan, maka dia mulai tergoda dan melihat buah itu baik. Maka dia ambil buah itu dan dia makan. Yang terjadi adalah kenikmatannya sementara. Tapi penderitaannya dia harus pikul seumur hidupnya. Dia diusir dari Taman Eden. Dia yang tadinya tidak pernah berkekurangan jadi hidup berkekurangan. Yang tadinya tidak pernah sakit sama sekali jadi hidup dalam sakit penyakit. Dosa itu kenikmatannya sementara. Tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal. Tidak worth it. Berikutnya adalah Kain. Ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dan dia melihat adiknya punya persembahan diterima oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan lebih suka daging daripada sayur. Tapi karena Kain mempersembahkan yang biasa-biasa. Kain mempersembahkan daun-daunan sayur yang layu-layu. Sedangkan Habel mempersembahkan kambing domba yang tidak bercacat. Yang sulung yang pertama. Sehingga akhir persembahan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Kain melihat bahwa persembahan adiknya lebih diakui, lebih diterima daripada persembahan kakaknya. Saat itu timbullah iri hati. Dan dia mulai tergoda untuk menyingkirkan adiknya sendiri. Padahal waktu itu Kain tidak pernah nonton film horor. Tidak pernah nonton film crime, pembunuhan. Tapi bisa-bisanya dia punya rencana untuk membunuh adiknya. Menikam adiknya diam-diam. Dan mengajak adiknya jalan bersama-sama ke padang. Dan Tuhan udah ngomong kepada Kain. Kain, jaga hatimu. Nyangkal dirimu. Dosa telah ngintip. Tapi Kain tidak menyangkal dia. Melainkan dia merencanakan
Dan dia membunuh adik kandungnya sendiri. Sejak saat itu, Kain ditolak sama Tuhan. Kain hidup dalam penderitaan. Kain hidup di dalam kesengsaraan. Yang harusnya hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi hidup dalam penderitaan. Dosa memang enak. Tapi penderitaannya tidak layak untuk kita perjuangkan. Itu sebabnya kita harus berani berkata tidak kepada hawa nafsu. Berkata tidak kepada godaan. Lebih baik sekarang Anda tegas daripada nanti Anda menderita. Lebih baik Anda tegas sekarang tapi bahagia nanti. Contoh berikutnya adalah Simson. Simson adalah seorang abdi Allah yang gagal berkata tidak. Seorang abdi Allah yang gagal menyangkal dirinya. Tuhan sudah ngomong sama Simson berkali-kali untuk kamu jangan berpacaran dengan perempuan non-Yahudi. Saya kasih tahu bahwa Simson berpacaran bukan cuma satu orang Filistin. Dia udah berpacaran sama 3 perempuan Filistin. Orang tuanya udah beritahu. Tuhan sudah beritahu. Dan dia berkata, no problem. Buktinya, power masih ada pada saya. Dan setiap kali dia diserang sama orang Filistin karena ada roh Allah yang dalam diri Simson, dia bisa membunuh orang Filistin dengan 1 rahang keledai. Saya gak bisa bayangkan 1 rahang keledai yang dia pegang, dia bisa bunuh 1000 orang Filistin. Betapa powerful dia, betapa luar biasa kekuatan Simson. Yes, karena ada roh Allah. Ketika kita punya Roh Kudus, maka kita menjadi man of God. Siapa itu man of God? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Tapi begitu Roh Kudus pergi daripada kita, kita akan jadi manusia biasa. Apa yang terjadi ketika Roh Allah mulai meninggalkan Simson? Maka dia jadi orang yang paling powerless. Jadi orang yang tidak berdaya. Dia tidak sadar bahwa Roh Tuhan telah meninggalkannya. Karena dia tidak mau berkata tidak. Dan ketika dia ditangkap sama orang Filistin, ternyata dia gak sadar bahwa kekuatannya telah pergi. Dia ditangkap sama orang Filistin. Dia dipukul sama orang Filistin tidak bisa balas. Dia dianiaya sama orang Filistin tidak bisa melawan. Mata dicunggil. Dia tidak bisa menghindar. Dan akhirnya dia dijadikan bahan pelawakan. Dan matinya bunuh diri. Seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan mati bunuh diri. Why? Karena tidak bisa menyangkal diri. Berikutnya Salomo, seorang raja yang kaya raya. Seorang raja yang penuh dengan hikmat. Sudah diberitahu berkali-kali sama firman Tuhan. Sudah diberitahu berkali-kali sama penasihat. Jangan punya banyak istri. Salomo berkata, no worry. Akhirnya istri-istrinya yang menyeret Salomo untuk hidup dalam penyembahan berhala. Dan guys, apa yang terjadi? Akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Kerajaannya terpecah 2. Hartanya habis, hikmatnya hilang. Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Itu sebabnya Tuhan sedang ajarkan kepada murid-muridnya cara untuk kamu bisa melawan dosa, yaitu menyangkal dirimu, berkata tidak kepada hawa nafsu. Hidup ini sebuah linier, sebuah garis lurus. Arah sana, arah Tuhan. Arah sana, arah dunia. Semakin kamu ke arah dunia, semakin kamu mendekatkan diri kepada dosa, maka suara Tuhan semakin tidak terdengar. Suara Tuhan semakin tidak jelas. Dan suara dosa dan suara dunia semakin kuat menarik kamu. Semakin terdengar jelas. Tapi waktu kamu berani berkata tidak, waktu kamu berani berkata no, kamu menjauhi diri daripada dosa, maka pelan-pelan kamu sedang seperti berlawanan kutub dengan magnet. Ini akan memantulkan dirimu, ini akan mendorong dirimu untuk makin mendekat sama Tuhan. Dan akibatnya
Tanpa kamu sadari bahwa kamu sudah lepas dari dosa. Suara dosa sudah tidak lagi berpengaruh. Suara dosa sudah tidak ada kuasa. Tapi suara Tuhan lebih jelas. Lebih berkuasa. Jadi di sini mari kita analisa. Dalam hari-hari yang kita lalui. Kita lebih berkata yes sama hawa nafsu atau lebih banyak berkata no sama hawa nafsu. Orang yang berintegritas adalah orang yang berani berkata tidak kepada hawa nafsu. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan integritas? Setiap hari belajar memikul salib. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Syarat untuk mengikut Yesus, syarat untuk menjadi murid Yesus, syarat untuk kita dekat sama Tuhan, syarat untuk jadi sahabat Tuhan. Bukan karena kita pandai berdoa, pandai berbicara, pandai mencapai target-target kita. Tapi bisa memikul salib. Apa arti daripada memikul salib? Rela mengesampingkan emosi kita sama orang yang bersalah kepada kita. Memikul salib artinya rela mengatur emosi kita. Atau saya sebut ini power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan. Emosi yang bisa dikekang. Perkataan yang bisa dikendalikan. Saya beritahu bahwa kuasa dan kasih tidak mungkin jalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan tertahan, kasih akan macet, kasih akan mampet. Tapi ketika kuasa ditahan, maka kasih akan mengalir. Saya beri contoh bahwa kuasa dan kasih tidak bisa berjalan bersamaan. Itu sebabnya kita perlu power under control. Kendalikan emosimu, kendalikan kuasamu, kendalikan powermu agar kasih mengalir. Sebab ketika kuasa ditahan, kasih mengalir. Tapi ketika kuasa tidak tertahankan, kasih akan tertahan. Berapa banyak percaya selama Yesus di bumi, dia adalah manusia yang penuh kuasa, yang percaya katakan amin. Saya buktikan, pada waktu Yesus pagi hari dalam perjalanan dari Betania ke kota Yerusalem, dia belum sempat sarapan pagi. Kemudian dalam perjalanan dia melihat pohon ara yang penuh dengan daun-daun. Nah, saudara mesti tahu bahwa pohon ara ini punya ciri khas yang unik. Dia akan berbuah lebih dulu daripada daunnya. Atau kadang-kadang buahnya akan muncul bersama dengan daun. Dan buah ara itu enaknya minta ampun. Bisa dimakan secara fresh. Ataupun bisa dimakan waktu dikeringkan. Saya sama Heni, istri saya, kalau saya pergi ke Tanah Perjanjian. Atau kita pergi ke arah Turki, selalu kita beli buah ara. Dan enaknya buah ara itu makan sedikit kenyang. Jadi kalau saya kelaparan malam hari, itu saya selalu makan buah ara cukup tiga buah kecil yang kering, yang keriput. Makan 3 udah kenyang, kayak makan korma. Kental, tebel. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia sibuk nanti di pelayanan di kota Yerusalem. Makanya begitu dia lihat pohon ara, rupanya hobinya Yesus mirip dengan saya. Suka buah ara. Yesus mendekat pohon itu dan dia berpikir pasti ada daun, ada buah. Dan ketika dia dekati ternyata tidak ada buahnya sama sekali. Dan waktu dia lihat tidak ada buah, langsung dia mengutuk pohon ara itu. Mulai hari ini kamu mati dan tidak berbuah lagi. Dalam seketika, maka pohon ara yang besar dan tinggi itu langsung mengering seperti tangkai tongkat kecil. Betapa powerful ya perkataan Tuhan. Tapi tahukah saudara, walaupun Tuhan punya kemampuan dalam kuasa berkata-kata. Tapi waktu di Taman Getsemane, dia kemudian dihianati sama murid terdekatnya. Murid kepercayaan yang pegang keuangannya bernama Yudas.
Dia mencium di pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri. Yesus kendalikan emosi. Dan Yesus tetap punya sweet spirit dan berkata, untuk inikah kamu lakukan bagiku? Kalau saya tahu bahwa ada pegawai atau ada staf saya yang cium pengkhianatan, kalau saya udah tahu, pasti saya udah gampar orang itu. Tapi untung gak ada staf saya yang melakukan hal itu. Karena Tuhan tahu saya belum mampu. Tapi yang dilakukan sama Yesus, Yesus kendalikan emosi, dia tetap berespon positif sama Yudas. Untuk inikah kau lakukan bagiku, Yudas? Yudas terpukul dengan perkataan lembut Tuhan Yesus. Lalu kemudian hamba daripada imam besar maki-maki Yesus, mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Yesus diam. Mereka semua menangkap, memukul, mempermalukan, menyiksa, menganiaya Yesus, menyalibkan Yesus, dan kemudian menombak Yesus pada waktu ada di salib. Yang menarik adalah begini, dia kendalikan power under control. Ini disebut dengan rela memikul salib. Saya kasih tahu, salib itu Tuhan izinkan untuk kita pikul, bukan untuk kita tolak, bukan untuk kita menghindar. Jadi kalau sampai proses itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, tolong jangan ditengking, tolong jangan ditolak, tapi kita pikul dengan sukacita dan sukarela seperti Yesus. Yang keren ini, tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar yang lebih dari Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Saya nggak bisa bayangkan waktu itu seandainya Yesus udah keburu emosi. Waktu tergantung dia sekali dia sudah dipukulin, dianiaya, dan dia mengeluarkan kata-kata yang ada di dalam dirinya, yaitu emosi yang terpendam. Mampus kalian semua. Maka perkataannya seperti api dan mulai menghanguskan semua manusia yang di depan. Dan semua mereka jadi kering seperti tongkat kecil. Kita bisa melihat bahwa integritas itu ada di dalam. Kita bisa lihat integritas seseorang dari perkataannya. Kita bisa lihat integritas seseorang dari sikapnya. Kita bisa lihat integritas seseorang dari perbuatannya. Bagaimana ketika engkau dianiaya, bagaimana ketika engkau disakiti, bagaimana ketika engkau dihianati, bagaimana ketika engkau dicaci maki, bagaimana ketika kamu dilukai. Apakah kamu siap memikulnya dengan ucapan syukur atau membalasnya? Semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatanmu. Selama kamu punya integritas dari dalam dirimu, maka kamu selalu akan berespon dengan benar. Dan upah daripada integritas adalah kepercayaan. Upah daripada integritas adalah kemuliaan. Yang terakhir, bagaimana kita mengembangkan integritas? Setiap hari belajar memberi yang terbaik dalam melaksanakan tanggung jawab. Yang pertama, untuk mengembangkan integritas, belajar untuk selalu berkata tidak kepada nafsu. Yang kedua, syarat untuk kita bisa mengembangkan integritas, rela memikul salib, mengekang emosimu, mengontrol powermu agar kasih mengalir. Yang ketiga, setiap hari belajar memberi yang terbaik dalam melaksanakan tanggung jawab, melakukan yang benar sebaik mungkin. Lukas 16 ayat 10 ayat terakhir, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow, jadi integritas itu gak pernah datang secara otomatis. Integritas itu perlu dilatih. Mulai dari perkara kecil.
Karena kalau kita tidak tulus dalam perkara kecil, maka kita tidak tulus dalam perkara besar. Kalau kita tidak jujur dalam perkara kecil, maka kita tidak jujur dalam perkara besar. Kalau kita tidak benar dalam perkara kecil, maka kita tidak benar dalam perkara besar. Integritas perlu dilatih mulai dari sekarang, bukan nanti tubuh kita udah punya jabatan. Coba dianalisa dari yang ada sekarang. Bagaimana cara Anda memegang uang? Apakah Anda jadi pengelola yang baik atau pengelola yang tidak baik? Saudara, jangan lihat hari ini Yayasan Tangan Pengharapan udah bisa menolong 6.000 anak. Tapi sebelumnya istri saya Henny itu, ketika kami mulai menikah, dia mulai catat semua pemasukan dan pengeluaran secara detail. Dia kelola dengan baik. 60% dari income yang ada kami nikmati. 10% kembalikan kepada bagian Tuhan. 10% ditabur kepada yang lain. 10% lagi memberkati yang lain. Kemudian 10% lagi ditabung, diinvestasikan. Mulai dari perkara kecil keuangan kami pribadi. Lalu kemudian ada seorang pengusaha mulai mempercayakan hartanya kepada kami untuk kami kelola. Kami lakukan sebaik mungkin dari harta tersebut untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dari situlah mulai Tuhan percayakan dari 5 anak, 10 anak, ratusan anak, dan hari ini 6.000 anak. Kalau sejak tahun 2006 istri saya keruk, begitu dapat duit untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah kelola untuk nabur bagi orang lain. Hari ini tidak pernah ada Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau kamu mau dipercayakan perkara besar, setia mengelola keuanganmu yang hari ini income-mu yang mungkin cuma berapa juta. Kalau kamu setia mengatur yang berapa juta, Tuhan akan percayakan yang puluhan juta. Kalau kamu setia kepada yang puluhan juta, maka kamu akan dipercayakan yang ratusan juta. Kalau kamu setia mengatur yang ratusan juta, Tuhan akan percayakan yang em-eman, demikian dan selanjutnya. Tolong dianalisa bagaimana cara kamu berdagang. Apakah kamu jadi pedagang yang benar atau pedagang yang gak benar? Jangan sampai barang rusak dibilang barang bagus. Barang palsu dibilang barang asli. Barang murah dibilang barang mahal. Saya punya teman baik sejak dari SMA. Hari ini orangnya ada, Pak Rike. Riketan. Yang jadi greater, jadi asyir di dalam. Dia ada orang yang sangat tulus. Dia selalu mau jadi pedagang mobil yang jujur. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kalau mobil ini pernah nabrakan, dikatakan. Kalau mobil ini gak pernah nabrak, dikatakan. Kalau mobil ini bagus, dia katakan sebenarnya. Kalau dia mobil ini katakan bahwa rusak, dia katakan sebenarnya. Dan dia tidak pernah jual barang yang jelek. Nah dari situlah mulut ke mulut. Akhirnya mulai dikenal bukan cuma di kalangan orang-orang Jakarta. Sama orang-orang daerah pun selalu menghubungi dia dari jauh. Tanpa harus lihat mobil di Jakarta. Cukup lihat fotonya. Dan orang udah percaya. Karena dia tidak pernah bohong. Merugikan kliennya. Setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Tolong dianalisa. Bagaimana kalau Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda langsung meminta maaf? Dan bertanggung jawab memperbaiki kelakuan atau tidak? Saudara, tidak ada orang yang sempurna. Semua kita sering melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mau kita bangun integritas. Waktu kamu tahu kamu bikin kesalahan, please, cepat minta maaf. Kalau kamu bikin salah, kamu gak pernah minta maaf, berarti Anda bukan orang berintegritas. Saya kasih tahu dosanya Daud sama dosanya kita. Tidak ada banding-bandingannya. Kita mungkin gak pernah nyelingkuh. Mungkin kita gak pernah bunuh orang. Daud udah berselingkuh, dia bunuh orang. Dosa Daud parah sekali. Tapi kelebihan Daud,
dia mengakui kesalahannya. Dan dia tidak pernah bikin kesalahan kali kedua. Lalu yang terjadi adalah Tuhan pulihkan keadaan Daud. Dan dari Daud, Yesus tidak sungkan-sungkan lahir dari garis keturunan Raja Daud. Saya beritahu orang yang setia, jujur, berintegritas, mudah meminta maaf, maka dari hidupnya akan lahir hal-hal yang berkualitas. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.